Syekhuna Khalil diundang untuk memimpin zikir di sebuah desa di Jawa, kelihatannya Jawa Tengah gitu. Syekhuna Khalil berasal dari mana? Bangkalan, Madura. Jadi semua udah disiapin menurut cerita Pak Kiai. Begitu bahagianya menyambut Kiai Syekhuna Khalil sampai dia motong sapi. Udah disiapkan segala macam, datang mimpin tahlil. Syekhuna Khalil cuma mimpin tahlil 3 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah selesai, tuan rumah sedikit kecewa. Dia berharap bakal mimpin ratusan zikir, kok cuma 3 kali. Nah, kemudian dia menghampiri Syekhuna, cerita bahwa dia udah menyembelih seekor sapi yang besar. Kata Syekh Khalil, kamu masih punya nggak sapi yang lebih besar dari yang kemarin kamu potong? Ada, bawa ke Bangkalan, bawa ke rumah, diantar pakai mobil kalinya. Sampai di rumahnya itu semacam timbangan gitu tuh, kayu apa gimana, posisinya kayak gini. Ini diisi benda apa gitu. Nah ini sapi, saking beratnya kan jomplang gini berarti, gitu ya? Jomplang. No jomplang. Ya. Kalau orang Jepang jumpali. Gini. Terus Syekh Khalil menulis dalam secari kertas itu la ilaha illallah 3 kali. Diletakkan di sini. Begitu kertas doang, Pak. Begitu diletakkan di sini, jumpali sapinya di atas. Kalah oleh sehelai kertas yang ditulisi la ilaha. Mungkin bapak-bapak kurang yakin ya baca la ilaha illallah sehebat itu tuh. La ilaha illallah itu aja. Kita bersyukur la ilaha illallahnya dihentakkan. Nanti Pangarsa Abah punya teori mengapa kita berzikir la ilaha illallah dengan suara keras. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yulaqinu hadhil kalimat thayyibah, mentalkin kalimat thayyibah ini lis sahabah radhiyallahu anhum, kepada para sahabat. Kita tahu ada perbedaan antara talqin dengan ta'lim. Bapak Ibu biasanya kalau paham mendengar talqin artinya apa? Mentalqin, talqin zikir artinya apa? Mengajarkan. Kenapa bukan ta'lim? Ta'lim artinya apa? Mengajar juga. Taklim dan talqin. Perbedaannya, kalau ta'lim dari kata alima, alima itu mengetahui, jadi ta'lim menjadi dia mengerti, lebih banyak ke teori. Kadang-kadang orang yang belajar di ta'lim kadang paham, kadang nggak paham. Kayak itu di tempat saya ngajar LBIQ, bapak-bapak, emak-emak belajarnya udah 80 tahun, udah 60 tahun itu belajar mubtada khobar di ta'lim itu. Kalau ditanya gitu. Kalau ditanya paham apa enggak, ya gitulah. Kadang paham, kadang enggak. Beda dengan talqin. Talqin itu dari kata lakina yalqan. Lakinun itu artinya paham cepat.
Mentalkin artinya membuat seseorang paham dengan cepat. Maka nggak diajarin teori. Bahasa ibu tadi apa? Dituntun. La ilaha illallah. Cepat pahamnya, langsung diikuti. La ilaha illallah. Enggak gini. La ilaha illallah itu seperti saya nih. Ini talim. La itu nafi. Ilah itu isbat. Kalau la ilaha illallah nafikan semua Tuhan-Tuhan selain Allah. Enggak. Jadi kalau talqin ikuti saja. La ilaha illallah. Rasul mentalqin para sahabat untuk apa? Litasfiyati qulubihim, membersihkan kolbu mereka. Tazkiyati nufusihim, membersihkan jiwa. Jadi pembersihan kolbu, pembersihan jiwa. Bahkan yang ketiga, fungsi talqin berarti isalihim ilal hadratil ilahiyah, menghantarkan mereka usul kepada Allah Subhanahu wa taala, wasa'adatil qudsiyah, dan kebahagiaan yang kudsi, kebahagiaan yang bukan hanya dilihat dari sisi materi tapi juga dari sisi spiritual. Wa an Ali, jadi fungsi talqin satu pembersihan jiwa, dua penyucian, satu penyucian jiwa, dua pembersihan kalbu, ketiga menghantarkan seseorang usul kepada Allah dan kepada kebahagiaan kudsi. Wa an Ali ibni Abi Talib bin karamallahu wajhah annahu qala sami'tu sayyidal khalaiqi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqul sami'tu sayyidal malaikati alaihi salam ma nazaltu bi kalimatin a'zam min kalimati la ilaha illallah wa biha qamatis samawati wal ardi wal jibal wasyajar wal bar wal bahar ala wa hiya kalimatun najah wa hiya kalimatul ulya fi haditsin akhar wa hiya kalimatut tauhid wa hiya kalimatul ikhlas wa hiya kalimatut taqwa wa hiya kalimatut thayyibah kalimatu da'watil haq al urwatul wuthqa wa thamanul jannah. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, junjunan atau penghulu seluruh manusia, aku kata Nabi mendengar malaikat Jibril, yaitu penghulu para malaikat, berkata, aku tidak turun dengan sebuah kalimat yang lebih agung dari kalimat la ilaha illallah. Itu lebih hebat. Wabiha, dengan kalimat itu langit ditegakkan, bumi dihamparkan, demikian pula gunung dan pepohonan, lautan dan daratan, semua dihamparkan dengan la ilaha. Itu mungkin sebabnya mengapa kalimat ini lebih berat timbangannya daripada langit dan bumi. Saya mendengar cerita, saya lupa dia mursyid Riko apa, tapi banyak kita contoh di media sosial. Syekhuna Khalil diundang untuk memimpin zikir di sebuah desa di Jawa, kelihatannya Jawa Tengah gitu. Syekhuna Khalil berasal dari mana? Bangkalan, Madura. Jadi semua udah disiapin menurut cerita Pak Kiai ini. Begitu bahagianya menyambut Kiai Syekhuna Khalil sampai dia motong sapi. Udah disiapkan segala macam, datang mimpin tahlil. Syekhuna Khalil cuma mimpin tahlil 3 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah selesai, tuan rumah dikit kecewa,
dia berharap bakal mimpin ratusan zikir, kok cuma 3 kali. Nah, kemudian dia menghampiri Syekhuna, cerita bahwa dia udah menyembelih seekor sapi yang besar. Kata Syekh Khalil, kamu masih punya nggak sapi yang lebih besar dari yang kemarin kamu potong? Ada, bawa ke pangkalan, bawa ke rumah, diantar pakai mobil kali ya. Sampai di rumahnya itu semacam timbangan gitu tuh, kayu apa gimana, posisinya kayak gini. Ini diisi benda apa gitu. Nah, ini sapi, saking beratnya kan jomplang gini berarti, gitu ya. No, jomplang. Ya. Kalau orang Jepang jumpali gini. Terus Syekh Khalil menulis dalam secari kertas itu la ilaha illallah 3 kali. Diletakkan di sini. Begitu kertas doang, Pak. Begitu diletakkan di sini, jumpali sapinya di atas. Kalah oleh sehelai kertas yang ditulisi la ilaha. Mungkin bapak-bapak kurang yakin ya baca la ilaha illallah sehebat itu tuh. La ilaha illallah itu aja. Kita bersyukur la ilaha illallahnya dihentakan. Nanti Pangarsa Abah punya teori mengapa kita berzikir la ilaha illallah dengan suara keras. Saya khawatir bapak-bapak juga belum tahu betul hikmahnya kenapa diseraskan suaranya. Mungkin sementara ini ada bayangan, ada semacam pemahaman kayaknya biar kita nggak ngantuk gitu bacain keras-keras gitu. Ada sesuatu yang mungkin bapak-bapak juga bisa melotot kaget gitu. Apa rahasianya berzikir la ilaha illallah dengan suara nyaring? Tapi di mana ya posisinya kalau misalnya di bab kedua? Sebentar kita selesaikan dulu bab 1. Maaf, ini nama-nama kalimat tauhid tadi, la ilaha illallah tadi namanya banyak. Ada kalimat thayyibah, ada kalimatun najat. Kalimatun najat artinya kalimat yang menghantarkan kita pada keselamatan. Ada al-kalimatul ulya, kalimat yang paling tinggi. Ada kalimatul ikhlas, kalimatul taqwa, kalimat thayyibah, kalimat dawatil haq. Bahkan juga disebut al-urwatul wusqa, tali yang kokoh. Kala Nabi SAW, ini sudah sering kita dengar dalam pendahuluan manaqib. Jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Kalu para sahabat bertanya, kaifa nujaddid imanana, bagaimana kami memperbarui iman kami? Rasulullah SAW menjawab, bikathrati qauli la ilaha illallah, dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Nabi juga bersabda, man aktsara dzikrallahi faqad bari'a minan nifaq. Siapa yang memperbanyak zikir kepada Allah, maka dia akan selamat dari sifat kemunafikan. Ada 3 sifat munafik yang disebut oleh Rasulullah SAW dari Nabi. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Sering dusta, kalau jadi pejabat khianat jabatan, kalau diberi kepercayaan khianat pada kepercayaan, dan kalau janji suka ingkar. Tapi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut ciri-ciri orang munafik yang lainnya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Jadi menurut para ulama, nifak kemunafikan itu ada 2. Ada kemunafikan yang sifatnya keyakinan. Apa? Orang munafik dia nggak masuk Islam. Nifak i'tiqadi, dia yang disebut dalam banyak Al-Quran, dalam banyak ayat.
apa wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dia enggak beriman tapi ngaku beriman. Tapi ada juga nifaq amali. Orangnya mukmin bisa jadi tapi kelakuannya seperti orang munafik. Tadi Nabi menyebut 3 di Al-Qur'an. 1. Idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mau sholat, widih, malasnya luar biasa. Karena memang dia terdorong sholat, dia orang bukan mukmin, ngaku-ngaku aja mukmin, malas. Sholat zuhur mestinya jam 12, ini 5 menit sebelum asar. Nanti sholat asarnya 5 menit sebelum maghrib. Sholat maghribnya 5 menit sebelum isya. Ikut-ikut kanjeng saya sholat subuhnya dengan wudhu sholat isya. Maksudnya ya kalau kanjeng saya kan dari sholat isya nggak tidur. Kalau dia dari sholat isya nggak sholat 5 menit menjelang subuh. Begitu selesai sholat, Allahu Akbar, azan subuh. Malasnya luar biasa, nifaq. Yura'unan nas, pamer amal. Nah, kalau dikatakan bahwa siapa yang memperbanyak zikir la ilaha illallah akan terhindar selamat dari sifat kemunafikan, berarti yang rajin zikir la ilaha illallah mestinya sejatinya rajin sholatnya, rajin zikirnya, rajin sholatnya, nggak pamer amal. Bukan penyakit yang susah saya bilang tadi. Dengan la ilaha illallah insya Allah keinginan pamer amal tidak ada. Belum lagi yang 3 tadi, tidak gampang bohong, tidak mudah khianat, tidak mudah ingkar pada janji. Saya membayangkan kalau saja para pejabat ditalkin zikir dan dawam zikir, aman negeri kita ya Bu ya. Alhamdulillah di banyak daerah, Karawang misalnya, ada zikir bersama. Alhamdulillah selalu berkonsultasi ke Pangarsa Abah. Nanti Pangarsa Abah yang menugaskan wakil talqin untuk memimpin zikirnya di Karawang. Beberapa bulan kemarin ajengan beban, hampir kecolongan. Ada pengajian aparat di Pemda yang ngasih materinya Abah Jagat Aras. Itu ada yang tahu, bukan kebetulan. Alhamdulillah di Karawang itu dijagain sama Allah. Allah menugaskan murid Abah untuk jagain TKM 737. Masjid Agung kan kalau di Karawang jadi masjid simboliknya kaum muslimin lah gitu. Jadi segala acara-acara besar dari Masjid Agung ini dijaga, nggak boleh dimasukin di dalaman. Siapa yang jagainnya? Ketua DKM-nya itu adalah penasehat LDTKN. Alhamdulillah tahun ini menjabat sekda, orang ketiga, bupati, wakil bupati, sekda. Alhamdulillah banyak ikhwan yang mahabbahnya kepada Allah luar biasa, dan mereka tahun-tahun ini berada di jajaran birokrasi. Alhamdulillah. Saya cerita sedikit, ada ikhwan, saya curiga sebenarnya ini jangan-jangan dia rajin ke Abah karena pejabat, pengen memelihara jabatannya gitu. Saya salah total gitu ketika ngobrol tuh. Dari muda sekolahnya tuh di Jakarta, tadinya di Bandung, D3-nya ekonomi, pindah ke Perbanas Jakarta kan. Itu manakibnya ke Tasik itu waktu masih muda, nggak berhenti sampai sekarang. Oh, dulu mah belum ada tol Jakarta Tasik, lewat mana Pak? Puncak. Berapa jam itu? Mahabbahnya luar biasa sampai hari ini. Saya sampai Allah senang betul dipertemukan dengan ikhwan sekarang. Allah dulu ketika ketemu sama Abah banyak cerita. Zaman Abah masih sehat loh. Saya juga
pengen gitu seperti dia, karena ya semua konsultasi kan ke Abah. Udah selesai kuliah mau kerja, bah ada Widi bade nama di bank cicing Abah ada tembalan nggak jawab itu. Oh berarti Abah nggak suka gitu. Bener kelulus mau kerja di bank nggak jadi, nggak lulus. Saya sampai keluar dari bank. Ketika konsultasi lagi mau kerja di Karawang, konsultasi sama Abah, jawabannya apa? Saya bagus, lulus dia, sekarang jadi birokrat di Karawang, kepala dinas apa informatika. Alhamdulillah banyak ikhwan Abah di Karawang jadi pejabat. Saya termasuk anggota dewan. Alhamdulillah, Dewan Takmir Masjid. Dewan itu dia. Ada ikhwan. Ini teman-teman di Karawang kadang-kadang mahabbahnya sama Allah, sama Abah, mahabbahnya sama Manakibat luar biasa. Dia entah gimana ditugaskan oleh partai ikut nyalon anggota DPRD, ya duitnya pas-pasan, menang juga alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa lah, gue gak punya duit, modal pas-pasan jadi nggak jadi. Tapi kemarin saya dapat berita naik dia PAW, pergantian antar waktu, karena anggota DPRD dari fraksi dia meninggal, aneh naik. Data syakurnya mana kipan. Alhamdulillah. Tapi banyak ikhwan-ikhwan Abah yang istiqomahnya Masya Allah luar biasa. Kemarin itu saya diberitahu oleh teman-teman ada ikhwan Abah yang bisa memberi ijazah muraqabah. Muraqabah ini berbeda dengan morogabah. Morogabah atau morogabah? Panen pare berarti. Jadi kalau di Qadiriyah, Thariqah Qadiriyah kan ada zikir asma wa sifat yang 100.000, 70.000 itu beberapa wiridannya. Jahar semua. Kalau di Naqsyabandiyah namanya muraqabah isyrik 20. Saya dulu minta sama pengarsa Abah Nur itu, dibilangnya gini, diajar heula baca heulanya, baca ya nggak paham mau dikasih jasa, Abah keburu meninggal. Jadi kita nggak sempat. Saya sampai dari mana kita dapat muraqabah ini? Nggak berhenti kita terus berdoa, teman-teman juga cari informasi. Ketemulah dengan orang yang selalu bersama dengan pengarsa YJJ, murid Abah. Dia dapatnya juga dari Abah, bahkan dari YJJ dia diberi izin untuk memberi ijazah muraqabah. Widih, rumahnya Masya Allah. Kalau dalam bahasa hikam itu kan ada tajrid, ada asbab. Asbab itu kita cari penghidupan, dari itu kita hidup. Kalau tajrid itu kayak Abah, zikir aja, ngajar aja, merbot aja gitu, nggak cari penghidupan, tapi dicukupi semua kehidupannya oleh Allah. Namanya tajrid. Dia nggak punya pekerjaan apa-apa, tapi subhanallah, ikhwan-ikhwan yang mengaku banyak dosa, lalai zikir pada datang. Dia kasih saum zikir di situ. Istiqomahnya luar biasa. Orangnya sederhana seperti yang saya bilang tadi. Ini sudah sampai ke maut yang keempat, maut hijau. Bajunya sederhana, tapi di Abah di Wajijan itu kalau ada manakiban, hikam, dia selalu dipanggil sebagai apa bahasanya itu? Kalau saksi itu apa? Testimoni.
testimoni. Kalau ada tamu dari Malaysia kemudian minta ijazah muraqabah, dipanggil oleh ajengan Aam, Pangarsa, di bagian Pangarsa gitu. Jadi ajengan Aam juga belum dikasih itu ijazah muraqabah, dia yang memberi ijazah muraqabah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan, kita udah dapat ijazahnya, tinggal ngamalkannya itu muraqabah. Kita lanjutkan. Kala Nabi SAW, dzikrullahi alamul iman. Zikir kepada Allah itu adalah tanda iman, ciri iman. Kalau nggak zikir berarti nggak punya iman. Oke. Udah tadi baro'atun minan nifaq, selamat dari sifat-sifat kemunafikan. Hisnun minasyaiton, ini juga perlindungan dari syaitan. Salah satu fungsi setan, apa kata Al-Quran? Yuwas wisufi sudu nas. Dalam ilmu psikiatri ya, ada penyakit yang disebut dengan penyakit. Kalau Shopee itu si Tukul apa pakainya? Tukul iklannya apa? Ada COD, ada COD. Apa COD itu? Bahasa Inggrisnya apa sih? Cash on. Nah ini mirip-mirip penyakit namanya CDO. CD apa? Obsessive compulsive disorder. Obsessive compulsive disorder. Jadi OCD, bukan CDO. OCD, obsessive compulsive disorder, yaitu penyakit dengan gejala selalu melakukan sesuatu berulang-ulang. Dia terobsesi untuk melakukan berulang-ulang. Sajadah dilipat nih, jadi buka lagi, tutup lagi, gitu aja nggak berhenti, buka tutup. Dulu profesor di Jakarta yang mengenai penyakit beginian ini namanya Profesor Dadang Hawari. Prakteknya di Rumah Sakit Husni Tamrin. Saya mendampingi orang dari Bekasi, teman cantik, ketemu sama orang Aceh yang penyakitnya sama. Itu cara lihat masukin sendalnya tuh, masuk keluar masuk keluar. Orang ini kayak sehat, tapi fisiknya aja yang sehat, psikisnya nggak sehat. Dia didorong untuk selalu melakukan sesuatu berulang. Contoh yang jelas, kalau dia wudhu itu nggak cukup 5 menit, 30 menit dia wudhu doang. Masih mending wudhu doang, cuci tangannya 30 menit sampai putih tangan. Itu kalau di ruqyah nggak akan mempan keluar itu penyakit itu lama betul. Saya khawatir ini bukan jin biasa. Jadi kalau di ruqyah nggak mempan karena termasuk katanya jin budek. Susah kan, berapa ratus kali aja saya dibacain kalau budek ya susah. Pernah dengar kan ada yang kesurupan dimasuki oleh 7 jin, 1 keluar, 2 keluar, 6 keluar, yang 7 ini nggak keluar, nggak pergi dia. Itu ustaznya sudah hampir putus asa betul, sampai di titik putus asanya itu hampir berhenti. Datang jin yang ke-6 itu, Ustaz maaf, ini bontot saya ini budek katanya. Ya pantas kan, jin kok budek ya. Kayaknya
pendengarannya itu. Kena petasan. Ini setan yang masuk itu, Masya Allah, susah. Nanti merembet ke penyakit-penyakit yang lain. Yang paling menonjol adalah penyakit fobia. Fobia itu takut tapi berlebihan dan tidak wajar. Masa takut sama kamar mandi? Ini teman saya tadi itu kamarnya di lantai 2. Kalau dia turun ke lantai 1 dia minta temani suaminya, karena tahu di lantai 1 ada kamar mandi. Banyak. Nanti kesononya ada ilusi, macam-macam. Mandi kalau kita ke rumah. Itu dia. Suaminya udah galeng-galeng kepala, capek. Fisiknya sehat, tapi jiwanya nggak sehat. Itu apa tadi? Dia nggak membenteng diri dengan pikir. Saya yakin sekali kalau ibu bapak pikirnya kuat, terutama di talqin, bersih, benihnya tadi masuk, setan nggak mampu masuk, setahu saya, insya Allah. Cuman mungkin kelamaan diam di situ gitu ya, dibiarin bisa jadi juga. Agak lama juga, terus yang percaya sama saya, insya Allah setan nggak kuat menghadapi dikir-dikir kita. Dulu kami punya pengalaman, ada ikhwan anak muda karena nyari penghidupan. Anak muda namanya juga ya, macam susuk dimasuk-masukin. Salah satu ajian yang dimasukin itu adalah macan putih, dimasukin lewat inten, telah masukin ke dalam pisang, telan, lafadznya juga dibacain. Ketika kelihatan kesurupan, kita bacain doa, bukan keluar. Itu rumah saya, keliling sama dia, macan putih. Udah menerkam saya aja. Nggak cukup reda. Redanya ketika saya minta ngabuti. Jadi lemahnya setan, lemahnya jin itu dengan ngabuti. Tahu ngabuti? Bubutian, makannya tinggal tidak makan nasi, tidak makan daging, tidak makan ikan, buah-buahan, umbi-umbian, daun-daunan, daun pantol, daun delima, rusak dawat, aman ya. Jadi di Thariqah itu insya Allah ada banyak sistem untuk menghalau jin dan setan, insya Allah. Wahirzun minan niran, jadi bahkan juga menjadi perlindungan dari api neraka. Seperti kita katakan bahwa yang banyak membaca la ilaha illallah, Allah haramkan tubuhnya dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara, tidakkah kamu lihat kaifa daraballahu matsalan kalimatan thayyibatan, bagaimana Allah memberi perumpamaan seperti kalimat thayyibah, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, asluha tsabitun, akarnya menghunjam kuat di tanah, wa far'uha fis samai, sedangkan dahannya, rantingnya menjulang tinggi di langit. Tuti ukulaha kullahi, memberi hasil setiap waktu, bukan hanya setiap panen, setiap tahun. Bi'idni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Itu maksudnya dihubungkan dengan zikir kita. Bila kita membaca la ilaha illallah, akan menguatkan akar keimanan kita, menghunjamkan ke dalam tanah sedalam-dalamnya, iman kita kuat. Lalu dahannya menjulang tinggi. Dahan dari pohon, dahan dari akar itu adalah amal saleh. Sejatinya orang yang berzikir kuat imannya,
banyak amal salehnya. Kalau kita berpikir iman kita masih goyah, amal soleh kita masih sedikit, berarti there is something wrong with your zikir gitu. Ada masalah dengan zikir kita. Inilah pohon tauhid yang disebut oleh Allah dan disebut juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Natijatul amalis salih ini sebenarnya bisa dirapikan lagi, tapi sebentar aja. Hasil amal saleh itu adalah hayatu hakikatil insan al-musamma bitiflil ma'ani. Kalau sudah disebut kata tiflul ma'ani, ini saya udah ingat ini pasti ngerujuk kepada kitab Sirrul Asrar. Tiflun itu artinya bayi, al-ma'ani rohani, jadi bayi rohani. Kan saya menyebutkan tiflul ma'ani dalam kitab Sirrul Asrar. Mbak Nur juga cerita ini, tapi susah kita kemukakannya lagi. Intinya kalau zikirnya benar, kemudian bisa menghalau segala penyakit-penyakit kolbu sejauh-jauhnya, sebersih-bersihnya, maka kita seperti menjadi bayi kembali. Itu yang disebut dengan tiflul ma'ani, bayi tapi secara rohani, bukan bayi secara fisik. Kalau bayi secara fisik amit-amit, ini udah gede gini balik lagi ke bayi, Pak, udah pikun berarti ya. Ini orangnya udah umur 60, 70, tapi rohaninya sebersih anak kecil. Pengen nggak? Pengennya doang, pikirnya kan dulu ya. Oke, selesai saya kira bab pertama.